Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat Hou Yun dan lainnya berdiri sebelum berbalik dan pergi meninggalkan paviliun bintang jatuh. Matanya melihat sekelompok sosok yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yolao dan lainnya. Semuanya merasakan badai yang mendekat. Setelah aliansi Istana Langit diumumkan, seluruh dataran tengah berguncang hebat. 4 faksi besar di dalamnya memiliki reputasi yang sangat terkenal, terutama Menara Pil yang bisa dianggap raksasa karena faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan banyak ahli. Semua ahli mulai berpikir untuk meraih dukungan dari aliansi raksasa ini. Jika faksi biasa seperti mereka bisa menikmati perlindungan aliansi, itu akan memberi mereka banyak keuntungan. Karena itu, pada hari ketiga setelah pengumuman aliansi, paviliun bintang jatuh tiba-tiba menjadi sangat ramai. Banyak para pemimpin dari berbagai faksi telah datang melewati jarak yang sangat jauh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi. Sementara banyak faksi lain mulai bergabung. 4 faksi besar utama telah sepenuhnya menggunakan periode waktu ini untuk membangun lubang spasial. Dengan begitu mereka akan dapat dengan cepat saling membantu satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun yang sedikit mengejutkan Xiaoyan, bahwa Sekte Jiwa tidak melakukan apa-apa saat aliansi tengah sibuk, seolah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dipikirkan Sekte Jiwa, kelompok Xiaoyan telah memutuskan untuk mendirikan balai informasi khusus untuk menyelidiki semua cabang Sekte Jiwa di dataran tengah. Sementara aliansi sedang mencari lokasi Sekte Jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim ini dibuat untuk mencegah Sekte Jiwa terus menangkap jiwa alkemis. Para tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi dan akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan banyak para alkemis dari Menara Pil dan mulai meraih banyak simpati. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang mengejutkan. Di satu ruangan nampak Xiaoyan, Yolao, Cailin, Xiaoyi, dan lainnya sedang duduk dengan tenang di dalam paviliun. Masih belum ada reaksi dari Sekte Jiwa, sepertinya mereka sedang menunggu api lotus iblis yang akan muncul dalam 9 bulan, kata Yolao seraya menyeruput tehnya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang api lotus iblis itu? Bukankah mereka tidak memiliki peta itu? Tanya Xiaoyan tertegun. Ini bukan pertama kalinya api lotus itu muncul, mereka mungkin memiliki catatan tentangnya. Masih ada 9 bulan, kamu juga harus melakukan persiapan. Sekte Jiwa pasti akan mengirimkan orang yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin, kata Yolao. Tidak mudah untuk maju di level Douseng. Dalam 3 bulan lagi, aku harus bisa mencapai tingkat menengah Douseng bintang 1. Paling banyak aku harus mencapai bintang 1 Douseng, kata Xiaoyan. Aku tidak berbicara tentangmu, tapi Cailin, selama dia diberi energi yang cukup. Dia akan segera maju ke kelas Banseng. Tubuh fisik Piton 7 warna sangat kuat, dia akan bisa melawan Douseng jika dia bisa maju ke Banseng, dia akan sangat membantumu. Selain itu, pacar kecilmu itu dikabarkan telah melakukan retreat setelah meninggalkan wilayah tanah kuno. Begitu dia keluar dari retreatnya, klan Gu akan mendapatkan tambahan Douseng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu, kata Yolao. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata Yolao. Cailin dan Sun Er memiliki potensi yang luar biasa besar. Tapi energi yang dibutuhkan Piton 7 warna untuk maju sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukannya? Tanya Xiaoyan. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain itu, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi Piton Langit 9 warna yang sebanding dengan Raja Piton Langit kuno, kata Yolao menyipitkan matanya. Di mana? Tanya Xiaoyan dan Cailin bersamaan.
Di wilayah suku 9 Piton, kata Yolao, matanya tiba-tiba menatap Xiaoyan saat dia melanjutkan berkata, jika kamu ingin menaklukkan api iblis Lotus, suku 9 Piton ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi, kata Yolao. Mengapa? Tanya Xiaoyan sedikit terkejut. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak ada yang salah saat menundukkan api Lotus iblis hanya karena kamu telah mencapai Douseng. Hanya ada 3 api surgawi peringkat teratas, bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkannya? Kamu harus tahu, api Lotus iblis ini muncul setiap 1000 tahun sekali, namun tidak ada yang mampu menundukkannya bahkan sekarang, karena itu kamu harus bersiap untuk menaklukkannya, kata Yolao dengan ekspresi sangat serius. Apakah ada yang dibutuhkan dari tempat suku 9 Piton? Tanya Xiaoyan penasaran. Benar, kata Yolao perlahan mengangguk sebelum mengeluarkan gulungan merah kuno. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang menghabiskan banyak harga untuk didapatkan. Formula ini disebut pil 9 musim semi kuning. Saat kamu akan menundukkan api Lotus iblis, kamu dapat memasukkannya ke dalam tubuh api Lotus iblis. Kekuatan yin yang di dalam pil akan melemahkan api iblis dan meningkatkan kemungkinan berhasil menundukkannya. Namun, kamu membutuhkan bahan utama untuk menyempurnakan pil. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah ini hanya terbentuk di dasar mata air 9 tenang, karenanya, kamu harus melakukan perjalanan ke tempat suku 9 Piton bulan ini. Setelah memperbaiki pil musim semi kuning, kamu akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menundukkan api Lotus iblis, kata Yolao. Xiaoyan mengangguk, matanya menatap gulungan merah itu dengan agak rumit. Tidak ada jalan lain, api Lotus iblis bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan api 3000 membakar. Dikabarkan bahwa orang suci Sein yang menciptakan api Lotus iblis telah tewas karena serangan balik api Lotus iblis. Kata Yolao dengan suara yang dalam. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sein pencipta api Lotus iblis setidaknya adalah bintang 9 Douseng, bahkan ahli seperti itu akhirnya mati, pikir Xiaoyan. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi ini. Apakah mata air 9 tenang berada di wilayah suku 9 Piton? Tanya Xiaoyan. Benar, mata air itu terletak jauh di bawah tanah. Suku 9 Piton memandang tempat itu sebagai tanah suci. Jauh di dalam tanah itu adalah tempat yang sangat gelap dan dingin. Itu adalah tempat pelatihan misterius untuk suku 9 Piton yang ingin melakukan terobosan. Untungnya, kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Kamu seharusnya dapat mencapai bagian terdalam dari mata air untuk mendapatkan kristal darah musim semi, kata Yolao tersenyum. Karena mata air itu dikuasai suku 9 Piton, mereka pasti akan menghentikan kami untuk masuk. Sepertinya perjalanan ini tidak akan santai, kata Xiaoyan. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku 9 Piton yang bisa mengalahkanmu. Iblis tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, kamu dapat merobek token spasial. Aku akan sering bersama Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas. Dengan kekuatan aliansi kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, kata Yolao tersenyum. Kalau begitu, kami akan pergi besok karena terdesak waktu, kata Xiaoyan tersenyum. Keesokan paginya, Xiaoyan memimpin Cailin, Xiaoyi dan King Lin bergegas ke wilayah binatang buas dan langsung menuju ke wilayah suku 9 Piton. Kelompok Xiaoyan muncul di atas gunung tidak jauh dari jurang yang dalam dan melihat pertahanan yang dijaga ketat. Sesaat kemudian beberapa sosok melintas dari langit dan muncul di atas jurang yang dalam. Orang-orang ini, mereka tampaknya adalah suku naga kuno. Mungkinkah Ziyan mengirim mereka? Tapi mengapa dia mengirim mereka ke sini? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Di saat Xiaoyan sedang bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kiriman Raja Naga. Raja Naga. Pikir Xiaoyan tertegun, jadi mereka bukan orang yang dikirim oleh Ziyan, sepertinya mereka berasal dari 3 pulau naga lainnya, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya, dia belum menerima berita apapun terkait suku naga kuno setelah meninggalkan pulau naga timur saat itu. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka sengaja telah meninggalkan pulau naga untuk datang ke kesini, sepertinya mereka merencanakan sesuatu, pikir Xiaoyan. Ziyan seharusnya sudah keluar dari retreatnya, dia pasti perlu menyelesaikan perang saudara antar suku naga kuno.
Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus menghabisi 3 raja naga besar terlebih dahulu. Pikir Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketiga raja naga besar itu, mereka semua pasti adalah Dou Sheng. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki Pulau Naga dan menyelidikinya. Meski kekuatan Xian mungkin melonjak, tetapi kekuatan ketiga raja naga itu juga sangat kuat. Aku harus pergi dan membantunya, pikir Xiaoyan. Mata Xiaoyan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin suku 9 piton di jurang dalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok itu masuk. Suku naga kuno biasanya memandang rendah suku binatang lainnya. Aku ingin tahu mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia segera melambaikan tangannya dan kekuatan spasial yang kuat menyebar dan membungkus Cailin dan lainnya sebelum mereka semua menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju kegelapan bawah tanah. Tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat hingga mereka tidak perlu melepaskan doci apapun saat mereka meluncur dekat bawah tanah. Komandan Qin, aku ingin tahu apakah kita akan mendapatkan balasan dari suku 9 piton. Jika mereka bersedia untuk membantu, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini, kata Ko Yu menoleh sambil meluncur turun. Kita harus berhasil. Pulau Naga Utara milik kita pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular langit kuno. Suku 9 piton juga pernah menjadi gila saat mencari sesuatu yang memiliki garis keturunan kunonya. Selain itu, kita telah sepakat untuk memberikan mereka segala macam keuntungan. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita, kata Qin Yu. Namun, ada Kaisar Naga di Pulau Naga Timur, kata Ko Yu ragu sejenak. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini, apalagi, siapa yang tahu kalau Kaisar Naga itu benar. Raja Naga adalah seorang dengan garis keturunan murni, kita hanya perlu mendengarkan perintahnya, kata Qin Yu dengan suara yang dalam. Qin Yu baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di langit pada jarak dekat di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Itu bukan suku 9 piton, kalian yang di depan, menyingkirlah, teriak Qin Yu dengan dingin saat melihat Xiaoyan dan lainnya yang muncul di depan. Tetaplah di sini, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan, kata Xiaoyan sambil mengulurkan tangannya ke arah Qin Yu. Serang mereka, teriak Qin Yu dengan dingin setelah melihat Xiaoyan mengulurkan tangannya. Doci yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya, namun, docinya baru saja melonjak ketika Qin Yu tertegun saat menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat dan telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Kamu siapa? Kami adalah anggota suku naga kuno, teriak Qin Yu dengan badai besar naik di dalam hatinya setelah melihat bahwa serangan biasa Xiaoyan dapat menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Douzun, namun kekuatannya ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun pada orang di depannya. Dari Pulau Naga mana kalian? Tanya Xiaoyan. Mata Qin Yu segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang mengetahui bahwa suku naga kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia yang tiba-tiba muncul ini, mengetahui rahasia seperti itu? Pikir Qin Yu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Qin Yu tidak mengungkapkan apapun meski merasa terkejut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara tegas. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, jarinya menekan ke arah tubuh Qin Yu, sebuah lubang berdarah segera muncul di tubuhnya dan darah menetes ke dalam jurang. Kamu, teriak Qin Yu gemetar setelah menderita serangan ini, matanya dengan marah menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan teriakan Qin Yu, jarinya terus menembak ke tubuh Qin Yu membuat beberapa lubang lainnya di tengah teriakan Qin Yu yang kesakitan. Adegan itu menyebabkan Ko Yu dan lainnya menjadi kaku. Tubuh naga kuno sangat kuat, tetapi tampak sangat lemah di tangan Xiaoyan. Kamu akan kehilangan semua darah di tubuhmu dalam waktu 5 menit, kamu seharusnya menyadari nasib akhir dari naga kuno yang telah kehabisan darahnya bukan? Kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Qin Yu dengan dingin gemetar setelah mendengar itu, bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya perlahan akan melemah. Kami dari Pulau Naga Utara, apa maumu? Kata Qin Yu dengan suara serak. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Xiaoyan. Untuk membentuk aliansi dengan suku 9 piton, jawab Qin Yu. Jadi kalian berencana mencari dukungan dari luar? Kata Xiaoyan dengan ekspresi sedikit berubah.
Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga, masalah aliansi sudah dibahas sejak lama, kami di sini hanya untuk menerima balasan mereka kali ini, bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang, kata Qin Yu. Bantuan apa lagi yang dicari oleh 3 Raja Naga, katakan, kata Xiaoyan menekankan jarinya ke depan. Mereka telah mengundang suku Iblis Phoenix, tapi suku Iblis Phoenix ingin 3 Raja Naga menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga kepada mereka, kata Qin Yu merasakan dingin di hatinya saat melihat niat membunuh melonjak di mata Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah suram saat mendengar itu, jika suku Iblis Phoenix dan 9 Piton membentuk aliansi dengan 3 Raja Naga, maka Xian benar-benar akan menghadapi bahaya besar. Sepertinya Xian berada dalam situasi yang buruk, haruskah kita pergi dan membantu mereka? Kata Cailin mengerutkan keningnya. Tidak perlu terburu-buru sekarang, selama para ahli dari suku Iblis Phoenix dan suku 9 Piton tidak menuju Pulau Naga. Xian seharusnya bisa bertahan, kita hanya perlu menunda mereka, kata Xiaoyan. Bisakah kamu melepaskan kami? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, kata Qin Yu berbicara dengan lemah karena mulai kehabisan darah. Xiaoyan mengabaikan Qin Yu, jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel doci di dalam tubuh Qin Yu dan lainnya sebelum melemparkan mereka ke jurang yang dalam. Kelompok Xiaoyan kembali meneruskan perjalanan dan akhirnya mencapai markas besar suku 9 Piton. Kelompok Xiaoyan muncul di sebuah bukit dekat markas besar, mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan. Tidak disangka aku bisa melihat suku ular di tempat ini, apalagi ukuran mereka lebih besar dari sukuku, kata Cailin sedikit terkejut. Xiaoyan tersenyum, matanya mengarah ke bagian yang lebih dalam. Mata air 9 tenang seharusnya berada di bagian terdalam di bawah tanah, tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang menjaga tempat itu, bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng, kata Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Sementara kelompok Xiaoyan semakin mendekati bagian terdalam di bawah tanah, dia bisa merasakan beberapa doci yang kuat di dalamnya. Ada jurang hitam yang sangat besar di bagian terdalam bawah tanah dengan aura mengejutkan terus merembes keluar, karena bagian bawah jurang yang dalam ini menyembunyikan mata air 9 tenang. Danau yang sangat besar akhirnya muncul di pandangan kelompok Xiaoyan, air di dalamnya berwarna keemasan. Apakah ini adalah mata air 9 musim semi yang tenang yang legendaris itu? Pikir Xiaoyan tertegun dan perlahan mendekatinya, dia bisa merasakan energi gelap dan dingin memasuki tubuhnya saat dia semakin dekat. Xiaoyan berhenti di samping mata air dan membungkuk, tangannya menyentuh danau, segera kristal es emas mulai dengan cepat naik ke tangannya. Ini memang sangat dingin, tidak heran bahkan guru berkata bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini, gumam Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan dingin dari mata air tenang. Cailin, aku akan masuk ke dalam dan mendapatkan darah kristal, kamu harus masuk begitu aku berhasil, aku akan menjagamu, kata Xiaoyan menoleh ke Cailin di sampingnya. Iya, kamu harus hati-hati, mundurlah jika kamu tidak bisa melakukannya, kata Cailin sedikit mengangguk dan berbicara dengan khawatir. Kekuatan dingin dari mata air ini terlalu menakutkan, dia awalnya meragukan Yolao ketika dia mendengar bahwa tempat ini dapat memungkinkannya untuk menerobos piton 9 warna, namun sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, dengan 4 jenis api surgawi, dia tidak percaya tidak akan bisa menahan kekuatan dingin dari mata air. Doci api kehitaman perlahan melonjak dari tubuhnya dan dia menyerbu masuk ke dalam danau. Kita harus bersembunyi dulu dan membicarakan apa yang harus dilakukan setelah Xiaoyan keluar, kata Cailin menoleh ke arah Xiaoyi dan Qinglin. Xiaoyi dan Qinglin mengangguk, mereka bertiga melesat menuju kegelapan di sekitarnya dan menekan doci mereka. Xiaoyan melintas melalui danau kuning. Setiap kali nyala api di tubuhnya menyentuh air di sekitarnya, itu akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Xiaoyan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air, ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya ketika kekuatan dingin yang menakutkan seolah akan membekukan docinya. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatanku, tidak bisa terlalu lama di sini, pikir Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan bergerak lebih cepat setelah pikiran itu melintas membuat kecepatannya melonjak sekali lagi. Saat menjelajah lebih dalam, Xiaoyan tiba-tiba merasakan air di belakangnya mengompres dengan cepat dan segera melemparkan pukulan ke belakang saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya dengan kejam menghantam sosok hitam hingga meledak.
Tidak terduga ada makhluk yang hidup di dalam mata air ini, pikir Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya, namun sebelum Xiaoyan bisa menyelam lagi, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi dan kabut hitam dengan cepat memenuhi pandangannya. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat melihat kabut hitam. Itu bukanlah kabut hitam yang sebenarnya, sebaliknya kabut hitam itu terdiri dari ular hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Sekelompok besar ular hitam mendesis dan melebarkan mulut mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiaoyan. Banyak anak panah air hitam keluar dari mulut mereka hingga air danau terbelah menyebabkan kecepatan anak panah air meningkat saat meluncur ke arah Xiaoyan. Suara mendengung anak panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Xiaoyan melihat panah air hitam yang melesat dan mengerutkan keningnya. Xiaoyan bergerak dengan kecepatannya yang tiba-tiba meningkat saat petir di tubuhnya melonjak dan segera bergegas ke dasar mata air. Namun ular hitam itu dengan cepat berbalik saat Xiaoyan melarikan diri dan mengejar dari segala arah. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya dan sekelompok api muncul di tangannya dan melemparkan sekelompok api ke arah sekelompok besar ular hitam. Suhu tinggi membakar sebagian ular hitam hingga hangus terbakar. Kengerian melonjak di mata ular ketika mereka merasakan lautan api yang menakutkan ini. Mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju dan mundur sambil terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk memadamkan lautan api. Sementara ular-ular ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiaoyan terus bergerak dan bergegas turun, matanya menyapu area di bawah hanya untuk menemukan bahwa cahaya muncul di depannya. Apakah itu adalah mata air musim semi yang tenang? Pikir Xiaoyan dengan kegembiraan melintas di matanya. Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan dengan banyak batu berukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kilau berkedip dari pecahan batu. Mata air ini sepertinya meluas jauh ke bawah tanah. Jika aku menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan aku akan berubah menjadi es, pikir Xiaoyan mengamati daerah itu saat dia melambat. Dia mulai mencari kristal darah, tetapi dia terkejut karena tidak dapat menemukan kristal darah dimanapun dia memandang. Tidak ada kristal darah di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh suku 9 piton, pikir Xiaoyan nampak kusam. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Namun satu teriakan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiaoyan tepat saat dia mengerutkan keningnya. Selamatkan aku. Siapa? Pikir Xiaoyan dengan ekspresi tiba-tiba berubah. Doci perlahan melonjak dari tubuhnya saat matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar menghilang saat Xiaoyan memfokuskan pikirannya. Mungkinkah aku salah dengar? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.